lebih banyak nge-skip sih. Skip. Jadi untuk kayak ngeblok atau itu nggak sampai ke situ, cuman lebih skip aja karena pikirku kayak ya orang punya pilihannya masing-masing, punya referensi beda-beda ya kan. Tapi kalau menurutku aku lebih baik untuk nggak lihat aja, nggak mau tahu aja sih sebenarnya. Sekarang konten-konten di Instagram, di TikTok kan banyak yang dukung Palestina juga. Saya juga posisi di situ mendukung. Jadi kalau ada konten-konten yang kekerasan ataupun yang himbauan untuk mengajak negara saya report sih, report Instagram. Pernah, sama seperti yang disampaikan Panji tadi. Kalau saya itu biasanya tetap saya lihat dulu, tapi mungkin kalau itu memang buruk, itu langsung saya scroll gitu. Kalau misalnya itu tadi kan ada ilmu yang didapatkan dari situ atau itu bermanfaat bagi kita, nanti itu kita simak gitu. Tapi kalau misal mengarahnya ke yang negatif lebih banyak atau lebih banyak mudaratnya, itu aku scroll Karena ya nggak suka aja. Kalau saya mendapati gitu kan, kalau di pondok gitu misalkan dapat sebuah informasi kan langsung dikasih tahu ke anak-anak semua. Terus nanti ada yang bicara, soalnya mungkin kan ada yang pegang info juga pas pulang atau apa lingkungannya juga bisa di-share juga. Tapi cuma buat sharing-sharing saja. Scroll aja, karena nggak tertarik. Jadi itu kayak melenceng banget, orang beribadah kok dikerasin. Kita harus define radikal, radikal dalam kepala Mas dengan radikal di kepala saya beda begitu. Tapi kita asumsikan yang kita maksud itu ya sama gitu ya. Sebenarnya sebagian dari diriku merasa anak muda yang tertarik di hal seperti itu ya sama aja mencari eksistensi diri, ingin menemukan passionnya dan lain-lain gitu. Itu bisa terjadi ketika kita kurang literasi dan sebagainya. Jadi sebagai perempuan yang membaca, kita belajar hal-hal seperti itu akan jauh sendiri gitu Mas. Kalau sepengalaman saya selama ini belum pernah kalau mengikuti website atau channel-channel YouTube. Ya mungkin 1 atau 2, tapi tetap saya kurang paham dengan apa yang disampaikan. Nggak pernah. Tapi kalau ada informasi ya sudah tahu aja. Yo nggak sering. Ada nggak? Ada. Penasaran sih. Ya dibaca terus ya. Kami juga gitu. Enggak. Kalau di sini itu Belum ya. Cukup masih penasaran gitu. Waktu S1 itu kebetulan di UNESA itu kan banyak komunitas-komunitas juga kan di situ. Pernah itu ikut situ karena disuruh temanku buat penelitian juga, karena emang khusus perempuan. Kebetulan temanku itu cowok jadi nggak bisa masuk di situ. Nah dia penelitian di situ, aku suruh datang kajian gitu ya di lingkungan kampus juga. Nah aku datang cuma pakai celana jeans sama kemeja biasa. Nah di sana itu kan mulai banyak tuh gamis terus kerudungnya itu panjang-panjang. Sebenarnya aku nggak paham itu radikal atau enggak, cuman ketika memberikan kajiannya itu kita tuh malah disuruh untuk kayak negara ini harus bersyariat Islam gitu kan. Tapi kan tidak bisa untuk di Indonesia diterapkan seperti itu. Tapi kita katakanlah dicuci otak lah ya gitu, bahwa sebenarnya mulai dari sekarang itu harus negara itu bersyariat Islam, syariat Islam itu dengan segala macamnya itu. Pernah aku tanya di situ tanya di situ kan nggak bisa tuh negara Indonesia dibuat seperti itu. Tapi merekanya itu lebih banyak ngeyel bahwa sebenarnya itu lebih baik. Nah itu aku yang kadang nggak setujunya di situ. Nah itu memorable banget. Disuruh tanda tangan untuk ikut selanjutnya, ya tanda tangan tapi besoknya nggak datang. Tapi nama channelnya tuh bukan kayak suatu aliran secara langsung itu enggak. Mungkin misalnya itu kayak channel Asuna gitu atau channel apa gitu disamarkan gitu namanya. Tapi ternyata di dalam itu ada sesuatu yang enggak biasa kita lihat. Kalau saya sendiri waktu itu sempat melihat berhubungan sama Khawarij gitu tentang yang dicambuk segala macam itu kan ada Syiah ya. Ternyata di Indonesia itu ada dan itu kalau nggak salah di daerah Bekasi. Jadi waktu itu saya sempat lihat salah satu channel, tapi sekarang udah lupa, itu udah lama sekitar berapa tahun yang lalu. Dan saya lihat memang mereka itu melakukan hal yang seperti itu gitu loh.
merayakan hal-hal yang seperti itu, dan itu nggak sampai malah saya ke sana. Kalau saya tuh nggak mencari Pak, tapi muncul di FYP. Nggak tahu ya, karena saya juga maksudnya soalnya ikut di beberapa kayak bersama perkataan sebenarnya, tapi biasanya nyentil Pak. Nah biasanya kan ada nyentil-nyentilnya, nah cuma lihat itu aja, tapi nggak sampai mendalami. Sudah dari kontennya sudah tahu kalau saya kayaknya ini agak-agak gitu. Kalau yang seperti itu nggak pernah. Cuma untuk tawaran gabung di suatu komunitas gitu kan. Iya, kebanyakan dicap orang radikal gitu. Saya cari tahu dulu ya Pak, itu kan. Karena kan gini, mereka itu bilangnya ini sesuai sunnah, ini sesuai Islam gitu. Dari awalnya kan dibilang seperti itu. Terus saya cari tahu, saya cerita ke ayah saya. Ternyata kata ayah jangan gitu. Karena ini memang bertentangan sama pemerintah. Kalau misalnya mau ikut kajian Muhammadiyah atau ikut kajian NU yang sudah jelas gitu. Jadi ya gitu, di luar sih Pak. Kayak ada, biasanya itu ada beberapa orang yang kayak bikin story gitu kan, info kajian gitu. Nah ternyata saya tuh kan pingin nyoba gitu. Ternyata setelah saya ikut kajian itu ada tawaran. Dari teman, sebenarnya dari teman saya itu diajak kajian. Saya tuh percaya sama mbaknya ini atau yang ajak saya tuh karena saya sudah kenal dia backgroundnya gitu Pak. Sudah cukup kenal sama dia. Lalu saya sama Ahmad itu diajak waktu itu di Masjid Agung ya. Kita di situ cuma sharing aja Pak sebenarnya. Terus beliau itu bawa bukunya itu nggak jelas buku dari kitab apa, kayak kertas. Lebih ke buku yang dijilid gitu aja. Waktu itu kan mbaknya jelaskan. Nah itu ada kan tentang akidah waktu ya. Ada sesuatu yang saya pikir kok saya waktu diajarkan sama guru saya kok nggak gini, tapi kok mbaknya bilang gini, dan dia itu memaksakan Pak dengan apa yang dia bilang itu. Waktu itu cuma saya ikut sekali aja. Waktu itu saya nggak ikut sama sekali. Saya diajak mbaknya bolak-balik di chat, itu saya sudah nggak ikut karena saya sudah merasa kalau itu mungkin ada sesuatu yang nggak sesuai dengan di kajiannya itu ya. Itu menekankan pada khilafah dan secara tidak langsung ya, meskipun mbaknya itu ngomongnya enak biasa, tapi saya itu sudah merasa kalau mbaknya itu memaksakan. Kita itu kayak didoktrin gitu loh Pak. Iya, itu sering biasa sebenarnya, cuma duduk-duduk aja terus ngomong. Setelah itu biasanya itu ada yang kajian yang saya datangi itu lingkupnya komunitas Pak. Kalau kami ini kan cuma ibaratnya cuma duduk biasa gitu, diskusi-diskusi, bahasanya sih kayak gitu. Nah, kalau yang waktu itu hadir itu komunitas. Terlalu mendoktrin gitu Pak. Mungkin kalau setuju dengan khilafah ya, mungkin tidak apa-apa. Memang dia, tapi dia itu sepertinya mendoktrin saya itu. Orang juga harus setuju. Pernah sekali waktu di masjid itu ada kayak mbak-mbak gitu kan, ngasih kayak pamflet gitu. Cuman sayangnya kurang interest sama itu, jadinya ya udah tetap saya terima tapi nggak saya datang. Soalnya saya kan nggak tahu itu kajian tentang gimana, nanti takutnya itu kayak menyeleweng kayak gitu. Jadi saya lebih baik nggak usah. Pokoknya mbak-mbaknya tuh kayak ngasih pamflet gitu, terus ngajak aja kajian-kajian gitu. Cuman saya ya cuma menghargai, nerima aja. Menolak tapi ada alasan, dikasih alasan. Berarti kasih alasan sebagai apa ya, menghargai ini. Kalau saya sendiri ya bilang mungkin saya sudah mengenal Islam ya minta maaf juga gitu, mungkin nggak bisa mengikuti ajakan tadi. Mungkin saya menolak maaf, saya tidak bisa karena ya kita kan seorang Islam mungkin ya sudah diajari di sekolah-sekolah ilmunya gimana Islam yang benar, yang menjunjung tinggi itu. Kalau saya sih cari-cari dulu informasinya itu benar apa enggak gitu. Biasanya saya baca-baca dulu di komen atau enggak gitu, searching dulu. Tadi memastikan informasinya itu benar. Kalau saya itu kan di sini sudah pernah belajar membahas beragama, juga kalau ada tentang informasi yang kurang baik seperti yang Ustaz jelaskan tadi, ada yang ngebom informasi seperti itu menurut saya kurang setuju, jadi saya langsung menolak, langsung di skip mawon. Karena sekarang sosial media kan kalau sudah ada satu video atau konten yang relate, nanti semuanya ikut semuanya. Ya, jadi langsung saya skip, dan kalau bisa saya laporkan kalau itu menurut saya kurang baik informasinya. Kalau saya itu lihat dulu misal informasi itu dari misal kayak website, nah itu websitenya resmi atau enggak, terus habis itu menangkap informasi tersebut ya nggak apa-apa sih,
kita cuman pengen sekedar tahu aja kenapa akhirnya dia ngebom, tapi kan kita udah dibekali dengan moderasi beragama itu apa, jadi kita nggak usah ikut terjerumus ke situ. Kalau saya biasanya kan nontonnya kalau ada berita-berita itu kan kita sering scroll TikTok gitu sekarang. Jadi kalau ada info kayak gitu kita buka komennya, nanti ada A, B, C, D, E. Iya. Terus nanti kalau memang itu benar-benar ada mungkin ya nanti ada kayak saran lagi gitu loh buat memperdalam videonya, jadi bisa dilihat lebih lanjut. Formatnya atau bully seperti itu sebenarnya nggak ada, cuman mungkin konteksnya akses ya. Misal kalau di sekolah itu kan ada mata kuliah agama seperti itu. Dulu di sekolah saya di sekolah swasta Kristen, ya teman-teman saya yang akhirnya kayak Buddha gitu itu ya gak mendapatkan ya karena memang masuk akal ya, karena memang dia di swasta Kristen. Akhirnya teman-teman yang punya keyakinan yang berbeda, akhirnya akses untuk pendidikan agamanya itu gak ada. Jadi mungkin kebutuhan akses, kalau kayak bullying atau apa sejauh ini belum pernah, dan harapannya itu jangan sampai gitu. Dia saya lagi duduk di galeri kan sama teman-teman, terus tiba-tiba ada satu orang asing yang dia bukan mahasiswa, Pak. Dia bukan mahasiswa, datang tiba-tiba dia bilang kalau saya tuh perlu dituntut gitu. Terus saya perlu dituntun jalannya untuk benar gini-gini. Terus saya bingung kan kayak oh iya Pak, silakan duduk dulu Bang. Saya duduk. Saya langsung dibukakan Alkitab. Tanpa dia tanya saya muslim atau apa, tanpa dia tanya. Dia langsung bener-bener kamu harus ikut saya masuk Kristen. Kamu tuh kayak gini-gini kayak gitu. Jadi dia bukan memberikan sebuah penawaran bagaimana agama yang dia anut terus kemudian saya harus ikut agama, enggak seperti itu, tapi langsung enggak pernah sih, tapi kalau lebih ke bercanda gitu ya, kita lingkungan Islam semua nih, terus ada salah satu yang nonis, terus kadang kita ngobrol-ngobrol bercanda kayak asyhadu, daripada kamu udah di minoritas di sini jadi bercandaan, mending sekarang aja masuk aerokin asyhadu. Enggak sih, karena mungkin kalau lingkungan kampus, lingkungan kayak akademisi gini kan kita menjunjung tinggi toleransi kan, udah dari kecil udah diterapin, kayak dari SD pun udah banyak temen non muslim juga, tapi jadi kayak pedoman itu tuh yang udah dari sampai sekarang juga kayak. Tapi terkadang kalau aku merasa bukan dengan nonisnya, tapi sesama Islam yang alirannya berbeda. Nah itu banyak sekali aku ngalamin sih, Mas. Di masjid yang LDI gitu kan, setiap sholat karena kita bukan jamaahnya mereka, jadi setelah selesai itu langsung dipel, disapuin gitu kan, jadi kayak merasa pernah aja jadi aku kayak merasa kenapa aku senajis itu ya aku itu malah aku temukannya satu Islam, cuman beda aliran aja. Kayak temannya yang beragama minoritas itu suruh login lah. Kalau di sekolah ini belum pernah lihat, tapi kalau mungkin di sosmed ya banyak tentang kayak bullying apa ya namanya, kayak diolok-olok gitu, agamanya beda sendiri, terus kayak dipaksa asyhadu kayak gitu, maksudnya yang sering saya temu kayak gitu. Jadi kalau misal seseorang itu punya keimanan yang kuat, gak mungkin kan kita sebagai orang yang punya iman yang kuat itu melakukan perundungan kayak segala macam itu. Ya kurang aja di situ. Aku berharap ketika aku menemukan itu aku membela ya Mas, I do speak up. Tapi memang aku belum pernah melihat seperti itu gitu. Kebetulan mungkin kalau di kampus atau di Indonesia nggak pernah, tapi aku punya pengalaman but it's abroad gitu, di luar negeri, dan mungkin itu kasus lain gitu ya. Mungkin ya kalau aku melihat kejadian yang aku alami di luar negeri, di sini ya kan lebih mudah menegurnya, apalagi kalau kita kenal misalnya. Tapi sejauh ini aku belum mendapatinya. Ya kalau saya kenal orangnya dan sama teman saya di lingkungan saya, ya kenapa gitu, ada apa mereka punya masalah pribadi berdua, kan nggak mungkin ujuk-ujuk dibully karena agama gitu. Aku rasa ya pasti ada penyebabnya begitu. Ya kalau kita bisa menjadi penengah bagi mereka, ya kita usahakan untuk menjadi penengah yang baik dan ngasih tahu. Ya kan cari tahu dulu apa yang jadi alasan mereka saling ngolok-ngolok atau saling membuli. Terus
Kalau memang ada yang salah satunya salah ya kita harus ngingetin ternyata yang salah ini, jadinya terus dilurusin lagi. Pernah, tapi bullyingnya itu secara bukan fisik, kayak kata-kata gitu. Kalau saya sih abai atau seperti Ustaz saya. Kalau saya sih ya kalau memang dia dibully ya atas nama agama, terus kalau emang dia masuk agamanya itu kan ya emang kan dasar kemauan dia, terus kenapa kok dibully? Tapi ada teman saya itu keluarganya ada yang dia itu keturunan orang Cina sepertinya. Terus ada teman-teman sekitar itu ngelol dia kalau itu kamu keturunan Cina, keturunan kafir apa gimana kan. Nah itu menurut saya itu sebuah tindakan bullying. Jadi terus saya ngomong ke mereka kalau ini nggak seburuk itu, dia hanya hidup sebagai seorang Islam, ya sudah nggak ada kaitannya lagi dengan keturunannya dan lain-lain. Pernah lihat tapi nggak secara langsung, jadi lewat HP gitu. Terus kalau menurut saya sih dicari tahu dulu kenapa dia melakukan itu. Mungkin dia sedang capek atau lagi bercanda atau gimana. Tapi kalau memang benar-benar udah keterlaluan bisa ditegur atau bisa dilaporkan sama. Kalau toleransi ya, itu juga dari keluarga pertama, karena sering diajak ke temennya orang tua untuk Natalan, untuk apa itu sering. Terus tapi lebih banyaknya ketika punya circle yang pertemanannya ya dari berbagai agama gitu. Jadi lebih banyak toleransi ketika bertemu dengan orang luar. Kalau pendidikan itu lebih banyak aku di SMA karena ada Hindu, ada Kristen juga. Kalau waktu acara Maulid Nabi, nah itu teman-temanku malah join di satu forum di situ yang Hindu sama Kristen karena mereka nggak punya acara sendiri kan. Nah di situ ya diajak berkerudung, diajak pakai baju yang sopan gitu aja. Kita juga dibekali dari sekolah-sekolah dasar, dari SD, SMP, SMA juga. Mungkin kalau bercandaan gitu yang berlebihan untuk mengintimidasi yang agama non Islam seperti itu. Enggak, mungkin cuma ada selingannya saja. It doesn't matter gitu. Agama bukan pertanyaan pertama ketika bertemu orang. Jadi nggak ada masalah ke depannya gitu. Dari dalam rumah yang dari kecil gitu. Dan bagiku toleransi itu bukan sebuah konsep yang harus didefinisikan, mas definisi beda atau aku definisi beda, yaitu di dalam hati ya kalau kita sayang sama manusia itu akan tumbuh sendiri gitu. So it's not that complicated gitu mas. Karena ya kalau kamu sayang atau temanmu, toleransi akan tumbuh sendiri gitu, bukan sesuatu yang harus kamu pelajari gimana sih menurutku. Soalnya ya dia baik juga, terus ramah juga orangnya, nggak akrab-akrab banget sih. Tapi kalau di WA itu sering chattingan. Teman kecil pas dulu di Surabaya. Menurut saya ya semua itu tergantung kepercayaan masing-masing. Jadinya kan kita dilahirkan di mana, semuanya kan sudah ada nasibnya. Jadi kan ya seperti itu. Mufti punya nggak? Kalau saya Baten punya. Atau pernah bersinggungan nggak? Pernah. Kalau saya punya teman non Muslim dan Kristen ada, Hindu ada. Teman dulu sekolah. Kalau saya sendiri pertama senang dari orang tua. Jadi saya sudah diajarkan seperti itu dari orang tua terlebih dahulu. Kemudian saya masuk sekolah, diajarkan lingkungan juga sangat penting. Seperti yang Rama katakan juga dari orang tua pertamanya, terus nanti di sekolah juga diajarkan tentang dan kalau ada perbedaan itu kita harus menghargai. Terus juga yang paling banyak pengetahuan saya tentang moderasi beragama, moderat dalam beragama itu ketika di MAN ini itu memang ada beberapa siswa yang dipilih untuk menjadi pionir gitu
dipilih itu nanti jadi duta moderasi beragama. Nanti di situ diundang dari luar, ada pematerinya, itu nanti di karantina. Kalau moderasi beragama itu seperti ini, itu saya belajar banyak itu ketika di mana. Kalau saya sendiri sih ya pertama dari orang tua tentunya, terus habis itu dari pendidikan di sekolah-sekolah. Kan orang tua kan cuma ngasih tahu kalau misalnya kalau berteman itu nggak usah beda-bedain. Nah terus kalau di sekolah itu juga dikasih lebih dalam alasannya mengapa sih kalau kita berteman itu nggak usah beda-bedain agama ini. Terus habis itu dari lingkungan juga, kan lingkungan itu mempengaruhi kita. Kalau saya dari orang tua itu pasti nomor satu, yang kedua itu dari lingkungan saya tinggal. Karena kan contoh kecilnya di desa saya juga ada 2 perbedaan gitu, yang satu NU, yang satu Muhammadiyah. Terus akhirnya perbedaan kecilnya waktu puasa dan hari raya kayak gitu. Terus akhirnya dari orang tua juga ngingetin kalau ini tuh waktunya orang ini kayak gini dan orang ini kayak gitu. Itu apa ada yang beragama yang berbeda terus mengejek agamanya, kenapa nggak sholat, kenapa nggak ini, tanya gitu kan, itu kan nggak boleh kan, untukku agamaku, untukmu agamaku gitu. Saya pernah, kan saya kan ini minoritas, nah biasanya kan ditanya kenapa nggak ini nggak sholat, nah tapi saya menanggapinya santai aja karena nggak biasa lah minoritas gitu. Nah tapi saya juga biasanya merasa ini jengkel, tapi mau bilang lagi. Ya emang sifatnya itu peduli, tapi kan seharusnya dia nggak usah seperti itu, Pak. Harusnya dia itu punya sikap manusiawi, ingat dia itu manusia. Kita sebab dulunya, sebab akibatnya. Kalau saya mungkin sesuai nasihatnya Mas Ona, dia menangkap sendiri, kita nggak mengingatkan ke orang lain, ya kita harus menasihati. Nah ya bisa dijalankan dengan baik-baik kan, tidak masalah. Jadi kalau di fakultas kita itu ada apa namanya kayak budaya di mana itu kalau misal ada mahasiswa baru itu nanti ada pembekalan kayak seperti mentoring seperti itu. Jadi nanti kajian agama-agama gitu. Kalau di kita sendiri HMP Fisika sama Pendidikan Fisika itu kan juga ada departemen agamanya. Nah dalam departemen agama itu juga ada yang non Islam, jadi nggak Islam semua, dan ada kegiatan-kegiatan juga untuk yang non Islam seperti saya izin contohkan ya, untuk ada baca gali Alkitab, ada kegiatan Paskah juga. Jadi nggak semua kegiatan itu untuk yang Muslim saja. Ya dari orang tua juga sama dari sekolah, guru-guru itu mengajarkan poin pentingnya yaitu ya kita boleh berteman dengan siapapun, dengan agama apapun dan juga budaya yang berbeda-beda pastinya, dengan tahu batasan aja gitu. Dari SMP kan SMP kan sudah mulai ada teman kita. Kalau di SD belum ada. Kalau secara tidak langsung banyak ya Mas, setiap kegiatan himpunan atau BEM itu kan bukan kegiatan agama dan kita satu di situ tanpa tanya agama mau apa, kecuali ya kalau kegiatan agama Islam ya ada, kegiatan agama Kristen dan lain-lain ya ada. Tapi kalau yang menggabungkan ya kegiatan siswa semua menggabungkan gitu. Ya kita dikasih sosialisasi, dikasih materi, lalu di tidak seperti ini juga ada yang lain. Biasanya tuh kan ada mungkin sedikit sama sekolah ya, kayak di sekolah mengadakan sosialisasi buat stop ini ya. Oh kalau saya kan asalnya dari Jakarta dan juga dari kota, maksudnya secara lingkungan itu heterogen. Dari kecil memang lingkungannya gak cuma yang teman-teman Kristen, bahkan dari Buddha, Hindu itu banyak. Jadi memang sudah dibiasakan. Kalau saya mungkin karena juga di sekolah pun gak cuma teman-teman Kristen aja, di sekolah swasta, teman-teman Buddha, teman-teman Hindu. Jadi memang pembiasaan lewat lingkungan itu dari kecil itu dibiasakan. Jadi gak ada jadi masalah. Pernah ada satu kejadian
biasanya kan agama itu membentuk pola hidup karena dari doktrin dan macam-macam gitu. Kalau teman-teman Kristen apalagi saya kan etnisnya Batak gitu. Ya makan kan sembarangan, kayak babi kayak gitu, itu tak makan kayak gitu. Jadi pernah ada masa di mana lagi ada acara pesta keluarga makan babi kan harus dibersihin juga dibasuh. Akhirnya kan airnya tuh mengalir sampai ke rumah-rumah tetangga. Akhirnya ada yang sambat, maksudnya kayak enak lah ya, maksudnya bisa makan babi, sekarang kami nggak bisa lewat depan rumah karena airnya air haram gitu. Maksudnya ada celutukan-celutukan yang sifatnya itu berkenaan doktrin agama. Nah aku nggak tahu waktu itu konteksnya bercanda atau enggak, tapi artinya mungkin kalau untuk berteman jadi fine-fine aja, tapi dalam konteks doktrin kan itu pintunya beda-beda. Artinya harus makin banyak belajar agama, bukan sekedar toleransi tapi harus tahu batasan-batasan apa yang akhirnya nggak memberikan ofensif ke tetangga. Tetap ya kayak teman biasa, tapi dalam hal kayak menyangkut pautkan agama, tentang agama ya mungkin kayak main bareng, apa-apa bareng. Selamanya kita nggak bakal tahu kayak hidup keberagaman itu gimana, enaknya hidup keberagaman itu gimana, saling toleransinya itu gimana enaknya. Supaya kita bisa bertoleransi dengan agama lain, nggak ada yang perlu dipermasalahin, nggak ada masalahnya kita temanan sama agama lain, kita bisa tahu kehidupan mereka juga kalau kita misalnya berteman kayak gitu. Ya kalau misal mikir pakai logika ya kayak ya udah nggak apa-apa. Ya pokoknya iman kita kuat. Maksudnya kayak kita jangan sampai berpengaruh dalam agama lain, kayak ya udah temenan. Dari sejak kecil orang tua udah mengajarkan boleh berteman siapapun, tapi ya milih-milih. Maksudnya milih-milih dalam sifat, kalau misal teman ini ngajaknya yang ke arah yang mungkin agak buruk ya kayak was-was aja mungkin. Kalau yang Hindu itu emang keluarga. Oh, keluarga. Iya. Kalau yang Kristen itu emang teman dari SD. Soalnya ya kita sebenarnya sama. Cuman ya itu tadi, kepercayaan kan emang nggak bisa dipaksakan, tergantung dianya mau milih yang mana kan terserah dia. Yang penting dalam pertemanan itu kita nggak saling beda-bedakan, terus habis itu nggak saling kayak mengolok-olok kepercayaan, terus habis itu kayak memaksakan dia buat ikut ke agama kita. Ya kayak kalau temenan aja kan, kalau kita nggak ikut dia ke agamanya ya nggak apa-apa, nggak menjadi masalah karena kan kita punya agama masing-masing dan kita kan nggak bisa memaksakan untuk dia ikut agama kita. Jadi ya kayak berteman aja tanpa membeda-bedakan. Desember itu terkenal desa Pancasila, beberapa agama. Nah, di situ biasanya itu semuanya merangkul, jadi nggak ada beda-bedanya Islam, Kristen. Alhamdulillah kalau hubunganku sama temanku yang beda agama itu tuh alhamdulillah lancar aja, nggak ada apa-apa. Soalnya kita kan saling toleransi, saling memahami gitu. Kurang setuju karena memang dari lingkungannya itu ya nggak gitu. Ya kita boleh tahu tentang agama itu, tapi kita nggak boleh mempelajarinya lebih dalam gitu loh. Cuman hanya sekedar tahu aja gitu. Ya karena mempelajari. Ya karena nggak boleh, nanti katanya itu bisa ikut kesetut gitu, masuk ke situ agamanya gitu. Menurut saya toleransi itu ada batasannya. Jadi nggak semua itu bisa ditoleransi. Yang utama dalam toleransi itu mungkin dari yang suku, agama, dan budaya itu bisa ditoleransi. Selain itu mungkin perlu dipertimbangkan lagi. Kayak misal kita ikut memahami tentang agama lain, kan nggak boleh berlebihan. Takutnya kayak kita nyaman sama agama itu terus kita ikut login gitu. Ya saya ada batasan toleran itu ada. Seperti tadi yang diomongkan juga, kalau kita mempelajari tentang agama lain itu cukup mempelajarinya saja, dan itu memahaminya sebagai perbedaan yang diberikan Allah kepada kita, tidak menjadi ini yang benar atau ini yang salah. Terus kalau ada teman kita yang memaksa untuk ayo ikut mas ini lo coba dulu itu sudah tidak toleran. Kalau sudah coba dikit mawar sudah tidak. Kalau menurut saya sendiri ada batasannya.
Dikarenakan kita kan juga sudah dewasa, sudah balik, sudah memayis, jadi kita kan bisa mengartikan, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nanti kalau kita ngelakuin ini salah apa enggak ya gitu. Kalau aku pribadi nggak ada masalah, tapi kan biasanya ketentuan kalau memilih calon pemimpin itu yang sekiranya muslim gitu kan, ada ketentuannya begitu. Tapi kalau aku berdasarkan kemampuan, kalau dia bisa ya sudah, nggak apa-apa, dari manapun sukunya, agamanya, kalau dia mampu ya monggo gitu. Soalnya kan ada di ketentuan Islam juga. Nah, itu mengutamakan pemimpin yang nomor satu. Berarti harus menolak kan itu? Ya, tapi di sisi lain kalau seumpama nih cuma 2 kandidatnya, yang satu non muslim, yang satu muslim, tapi lebih apa ya? Dia lebih unggul lebih kompeten yang non muslim. Ya nggak masalah. Soalnya ini kan juga daerah ini bukan hanya orang muslim aja yang di situ. Berarti setuju. Berarti mendukung apa? Soalnya periode ini yang ketua himpunannya itu non muslim. Jadi kita nggak mandang agama juga. Yang penting dia bisa memimpin kita dalam satu periode ini. Sepakat selagi itu memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus dan memiliki pengordinasian yang bagus. Kalau dari saya setuju juga, soalnya walaupun yang muslim pun kan belum tentu juga bagus. Jadi kita nggak boleh kayak pandang agama, kayak kita juga lihat dari kinerja mereka masing-masing kan. Toh bukan warga di Indonesia tuh bukan muslim semua aja. Setuju kalau dipimpin siapa saja gitu, yang penting amanah. Karena kan mungkin dari agama saya juga perlu gitu seorang pemimpin buat jadi pemimpin di agama saya. Jadi jika semisal yang harus jadi pemimpin itu kalau bisa ya agama saya. Ya sebenarnya nggak masalah kalau orang tersebut itu berjiwa kemanusiaan dan adil sama semua masyarakat, itu ya nggak masalah. Ya bagi saya nggak masalah aja sih kalau non muslimnya. Jadi kalau dilihat dari turun menurun kan emang udah ini kan, maksudnya kayak orang yang kebanyakan orang yang dipilih kan agama tersebut. Jadi kayak ya udah, selagi orang itu punya perasaan, punya keadilan ya nggak apa-apa. Kalau saya sepakat aja. Ini tergantung orang yang memimpin itu, dia memang memimpin untuk membangun negara tanpa melibatkan seperti agama ini. Kalau dia punya kapabilitas dan meritokrasi yang penting ya Mas, jangan karena privilege dan lain-lain. I think I'm okay with that. Saya orang yang percaya meritokrasi di atas segalanya gitu. Aku menghargai kecerdasan gitu, aku menghargai keilmuan, aku menghargai hal-hal akademis. Jadi kalau dia layak dalam hal meritokrasi ya why not? Kalau saya sendiri sepakat. Soalnya asal mereka kayak sebagai pemimpin bisa mengayomi ke masyarakatnya, ya nggak apa-apa. Kalau saya kurang setuju sebenarnya, kan. Soalnya kalau jadi pemimpin kebijakannya kan harus mengikuti pemimpin itu. Kalau misal pemimpinnya masjid nggak boleh pakai speaker semuanya gitu kan. Kalau menurut saya sendiri itu saya setuju, asalkan dia itu bisa membedakan antara agamanya sama kepemimpinannya. Jadi dia bisa memisahkan antara kepentingan keagamaan sama kepemimpinannya. Jadi dia tidak membawa atas nama agama ke dalam kepemimpinan. Boleh, asal pemimpin itu adil antara agama satu sama agama yang lain. Artinya tidak ikut mendukung agama itu sendiri. Kalau agama sih menurut saya nggak penting sih. Kan kalau pemimpin kan dilihat dari track recordnya juga, dilihat dari dilihat dari skill, terus dilihat dari pokoknya gitulah. Tapi kayaknya kalau agama sih menurut saya nggak begitu penting ya. Asal jangan kayak promosi aja. Kalau ini dari guru saya itu kita tetap pilih yang muslim, soalnya yang muslim itu sudah punya fondasi akidahnya Pak. Kalau yang non muslim itu kan nanti akidahnya sama kita tidak sama di awal. Karena nggak
maksudnya karena Indonesia itu kan beragam juga agamanya, nggak cuman Islam doang kan. Nah kalau diterapkan syariat Islam kan nggak sesuai menurutku aja. Kalau di Aceh yang syariat Islam dengan pemerintah daerahnya seperti itu, aku kadang kayak ya gimana, tapi memang otoritas merekanya punya kepentingan seperti itu, ya udah. Tapi kalau diterapkan di seluruh Indonesia menurutku itu nggak bisa. Iya, kalau aku ya karena di kita kan tidak mayoritas itu tadi, tidak semuanya kan secara keseluruhan itu. Jadi kan terus ada juga hak asasi manusia, terus Pancasila dan segala macamnya itu loh. Kalau di zaman sekarang kayaknya menyesuaikan juga keadaan, maksudnya kayak zamannya sekarang gitu ya. Kalau dulu memang hukum Islam sampai sekarang pun harusnya memang diterapkan, tapi kalau diterapkan di Indonesia kayaknya kurang cocok. Negara kita ya negara demokrasi, nggak bisa kayak gitu menerapkan sistem seperti itu, nggak bisa. Apa landasannya apa itu? Ya karena di sini nggak hanya Islam mas, banyak agama lain yang mungkin di agamanya tidak mengikuti yang hal seperti itulah. Hukum-hukum Islam kayak gitu kan mereka nggak ikut. Jadi gimana kita di Indonesia berbagai agama tapi ikutnya satu hukum Islam kan nggak bisa. Kalau mungkin saya melihatnya dalam konteks misalkan saya agama Islam misal saya agama Islam, melihatnya pun juga nggak bakal setuju karena sebagai manusia yang beragama Islam dengan manusia yang punya kemampuan memilih ideologinya kan pasti akan berbeda melihat paradigmanya. Kalau misalkan melihat hukum Islam kan pasti juga banyak bersinggungan dengan kebutuhan privat. Misalkan amit-amit saya nggak membenarkan pencurian ya. Betul. Tapi misalkan saya udah manusia dengan kelas bawah misalkan, terus saya punya anak istri, punya tanggungan, pasti pilihan pertama saya mencuri. Kan gitu. Pasti. Saya kalangan kelas rendah, punya tanggungan banyak. Kalau kerjanya sulit pasti kan ada kerja alternatif. Dan kalau misalkan ikut dilarang sama agama, pasti misalkan tadi tangan saya dipotong. Artinya kan perlu restoratif justice gitu ya. Artinya itu tidak menguntungkan saya. Jadi kalau misalkan ditarik kepada kebutuhan masing-masing orang, itu pasti akan ingin menjaga dirinya masing-masing. Sedangkan ketika urusan pribadi nggak bisa diwadahi dalam konteks hukum agama gitu ya, artinya pasti gak akan mengarah untuk mendukung itu karena kebutuhan pribadinya pun belum akhirnya terpenuhi. Itu kalau misalkan saya dalam kacamata teman-teman Islam, apalagi saya nggak Islam. Gitu. Artinya makin nggak terpenuhi itu semua kayak gitu. Kalau untuk dasar negara saya setuju. Terus tapi kalau untuk pribadi ya kan kita kan harusnya kan ideologinya kan Islam, tapi ya bukan khilafah kalau bagi saya. Maksudnya tuh kita lebih merujuknya tuh pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum kita kan memang itu sebenarnya. Jadi kalau Pancasila tuh ya sepanjang kehidupan kita bernegara sebagai masyarakat ya kita ikut itu. Sesuai dengan sistem pemerintahan juga kan, terus juga rakyatnya juga kan diperlakukan bebas untuk memeluk agamanya masing-masing. Jadi seperti itu. Kalau menerapkan satu agama itu nggak bisa, karena contohnya di Aceh kan udah menerapkan seperti itu. Jadi ya memang di Aceh kan memang mayoritasnya Islam semua dan nggak ada yang non Islam. Kalau saya nggak bisa sih, soalnya balik lagi ke sistem demokrasi, sama kita kan juga Bhinneka Tunggal Ika, terus sesuai dengan Pancasila sendiri yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita dibebaskan untuk memilih agama. Jadi kalau semisal dijadikan negara Islam itu gak bisa, soalnya dari awal pun warga negara Indonesia itu bermacam-macam. Misalnya kita contoh Aceh gitu, mereka kan ada beda sendiri ya, mereka menganut beberapa hukum. Tapi kita dengar berita baru-baru di sana tingkat pemerkosaan paling tinggi begitu kan. Maksudnya itu suatu yang kontra, gitu. Suatu yang munafik, gitu, hipokrit. Jadi kalau mau khilafah bisa nggak semuanya secara kafah gitu. Kalau cuma satu yang mau diobok-obok gitu, atau cuma oknum, cuma politik, apalagi cuma memanfaatkan inferioritas rakyat. Mas kalau lihat hari ini kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam gitu, itu memanfaatkan inferioritas rakyat. Pasti masanya miskin, nggak sekolah, nggak berpendidikan, orang-orang di kampung dan cuma bilang iya sama ustadznya gitu. Untuk apa Islam yang kayak gitu kan? Islam yang tidak ada wibawa dan mau sampai mana juga, ya udah sampai di kotamu itu jadi raja kecil doang, ustadznya di daerahnya gitu. Untuk apa khilafah yang seperti itu? Aku tidak memimpikan khilafah yang seperti itu. Dari saya sendiri setuju, sangat setuju. Soalnya kalau saya lihat dari dulu sampai sekarang itu sistem hukum di Indonesia itu kayak kurang gitu. Jadi kalau misal ada yang ini nggak sengaja itu langsung
kayaknya kurang berat gitu hukumnya. Nah, kalau di hadis-hadis di Al-Quran itu kan jelas sekali kalau mencuri dipotong tangan, mencuri satu lagi dipotong ini, dipotong ini. Setuju? Setuju. Saya kurang setuju. Kalau diterapkan hukum Islam, satu negara menerapkan hukum Islam, nanti jelas banyak pemberontakan. Soalnya dulu itu pernah di sejarah itu pernah dipelajari juga ada gerakan. Kalau saya sih nggak setuju. Soalnya di Indonesia kan ya nggak semuanya beragama Islam. Saya nggak setuju. Kalau dari aku yang paling penting sendiri itu adalah edukasi ya. Karena agama itu adalah satu hal yang menurut saya bisa misleading kalau tidak disertai oleh perkembangan akal kayak gitu. Tapi pada saat orang itu beragama, maka ya seharusnya dia berakal. Nah, dari mana munculnya akal? Ya dari pendidikan yang diberikan dan juga menjamin kecerdasan dari orang-orang yang ada. Jadi pada saat misalkan yang kurang per hari ini adalah kecerdasan seseorang sebagai manusia ya, bukan sebagai warga negara atau apa, tapi dikembalikan pada yang paling dasar sebagai manusia. Pada saat kecerdasan itu sudah muncul, harusnya dia nanti sudah bisa berpikir untuk bahwasanya damai dengan orang yang berbeda-beda dan lain-lain itu ya memang suatu kewajiban, bukan lagi suatu hal yang seakan-akan harus diraih dengan cara yang berbentrokan, saling sikut satu sama lain atau bahkan bersifat teritorial seperti itu. Mungkin kalau saya lebih menyoroti di pentingnya indoktrinasinya dari awal. Jadi gimana mulai cara pikir anak kecil itu di lingkungan terdekatnya, di lembaga pendidikan yang dari awal, entah itu pendidikan dasar mulai mungkin TK ya, kalau di negerinya di SD-nya itu memang udah ditanamkan lah, didoktrin supaya kerukunan beragama ini seperti apa di negara ini dan lain-lain kayak gitu. Karena menurut saya ketika akhirnya pemahaman tentang itu sudah tertanam sejak dia kecil, otomatis katakanlah dia besar akhirnya masuk ke lingkungan-lingkungan yang dalam tanda kutip cenderung kurang bisa menerima kelompok yang lain, itu ada barriernya dari dia sendiri. Terkait tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat itu harus doktrin terkait toleransi beragama itu harus terus-menerus disalurkan ke masyarakat agar pemahaman tambah mantap lagi terkait toleransi. Sebetulnya yang kurang itu adalah penegasan dalam konteks sekularismenya, maksudnya akhirnya mau dibawa kemana nih peran agama? Apakah sebagai wadah dari cara berpikir orang Indonesia? Artinya kan kalau jadi wadah berpikir, semua urusan problem di negara kita kembalikan ke agama kan gitu. Tapi kalau misalkan mau tegas, akhirnya dipisahkan tuh agama ruangnya mana, negara ruangnya mana. Jadi biar jelas ketika misalkan ada masyarakat punya masalah mental misalkan, itu kan lagi trending banget kayak gitu. Tapi antar generasi tuh kadang kalau memberikan saran kan beda-beda. Generasi atas bilang kita harus banyak beragama. Tapi generasi yang sekarang kita kan banyak yang menolak itu. Artinya gimana cara untuk bisa memisahkan ruang untuk agama dengan negara sesuai dengan tempatnya masing-masing. Tak rasa bukan cuma soal toleransi agama, tapi juga toleransi pandangan. Itu yang dasar untuk kemudian toleransi banyak hal termasuk agama. Betul, tapi kadang-kadang toleransi pun kebablasan juga sih. Iya, jadi aku rasa ketika manusia atau seseorang sudah dekat dengan buku, tercerdaskan dan lain-lain, itu humility, dia rasa sayang sama manusia dan lain-lain, itu udah cukup sih mas. Nggak perlu kita buat konsep toleransi gini loh. Kalau kamu punya kasih sayang sama manusia, hal-hal yang kita takutkan radikal tadi mungkin akan lebih menurun kekhawatiran kita akan itu. Dan radikalisme juga kan karena kebodohan, kemiskinan, ekonomi, nggak lain-lain kan, itu aja gitu. Dan itu bukan masalah agama, itu masalah sosial, ketimpangan. Untuk toleransi di Indonesia itu kita di pendidikan sering diomongi berulang kali kalau ada perbedaan kita harus saling menghargai. Tapi kadang ada pemerintah ataupun orang yang punya wewenang
itu mereka malah mengkotakkan beberapa kelompok masyarakat, jadi dikotak-kotakkan. Dan itu yang menurut saya kurang diajarkan di pendidikan seperti itu. Jadi mesti yang diajarkan tentang perbedaan agama, kita harus saling menghargai. Tapi di masyarakat pun itu juga banyak sekali menurut saya kelompok-kelompok yang itu memang sengaja dikotak-kotakkan oleh orang tertentu. Banyak kayaknya kurangnya. Soalnya hampir semua itu bisa ditoleransi di Indonesia. Contohnya mungkin ada hal yang emang seharusnya kita intoleran, tapi malah di Indonesia kan karena sudah menjadi kebiasaan, makanya langsung juga jadi ini nggak apa-apa, jadi semuanya itu bisa ditoleransi. Penyebabnya kesalahan pemahaman. Mereka mungkin pas belajarnya itu memang Islam itu harus ditegakkan. Misal kalau dalam sudut pandang Islam itu harus ditegakkan, dan kadang itu pun mereka nyari gurunya itu juga salah biasanya. Nyari gurunya juga salah, gurunya itu buatan berkualitas, berpegangan kepada Quran, kalau berpegangannya itu Quran, tapi memahaminya itu beda.